Salam, selamat jumpa kembali saudara-saudara bersama saya di dalam saat teduh pada hari ini, hari Kamis 29 Oktober 2020. Saya selalu merindukan agar saudara dan saya meluangkan waktu untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita telah merasakan pimpinan penyertaan Tuhan dan karena itu jangan lupakan kebaikannya. Karena itu, marilah saudara-saudara luangkanlah waktumu sejenak untuk beribadah dalam saat teduh pada pagi hari ini. Dan karena itu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami membawa seluruh keberadaan kami. Kami mohon Tuhan yang terus memberkati menyertai kami semua. Dan karena itulah sebelum kami melanjutkan berbagai aktivitas kami hari ini, kami mau menghayati sebagian kecil dari firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, agar biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan ini sungguh dapat kami pahami dengan baik, sehingga dengan itu kami boleh mendasarinya di dalam melakukan berbagai aktivitas hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 pada ayat yang pertama hingga 11. Yosua pasal 1 pada ayat yang pertama sampai 11. Demikian sabda firman-Nya di bawah judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikianlah sabdanya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, menuju seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca serta mau melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diarahkan oleh satu tema dalam bahasa daerah disebut ditole-tole. Saya ulangi,
Tema kita ditole-tole, atau dalam terjemahannya diulang-ulang. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara, ketika sesuatu itu diberikan kepada kita, katakanlah perintah atau sebuah suruhan kepada kita itu, dan itu disampaikan secara berulang-ulang atau ditole-tole, maka pasti kita tahu bahwa itu adalah memberikan sebuah kesan, memberikan sebuah arti, bahwa hal yang diulang-ulang itu adalah sesuatu yang memang perlu dipahami dengan baik dan dianggap itu sebagai sesuatu yang menentukan seluruh apa yang kita harapkan ke depan. Karena itu, ketika sesuatu itu diulang-ulang, dikatakan, ya itu pasti sangat penting dan tentu diharapkan setiap orang menghayati dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam kitab Yosua ini kita melihat bagaimana sebuah katakanlah pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua yang dilakukan oleh Tuhan Allah setelah Musa itu meninggal. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat ini adalah Tuhan mau memperkenalkan kepada umat itu bahwa yang akan menjalankan tugas pelayanan dan juga menuntun umat ini memasuki tanah Kanaan itu ke depan adalah Yosua. Yosua tahu saudara-saudara bahwa tugas ini sangat berat karena ia juga sebelumnya menjadi abdi Musa yang tahu persis karakter dari bangsa itu yang sangat dikatakan dia tegar tengkuk dan sangat-sangat keras kepala. Karena itu pasti Yosua punya pertimbangan, mampukah aku untuk melakukan semua tugas ini? Mengapa saudara-saudara itu diungkapkan oleh Yosua? Karena Yosua tahu saudara-saudara, karakter bangsa ini tidak main-main, sangat keras. Mereka seringkali sudah melihat kebaikan Tuhan, tapi itu juga tidak menjamin seluruh kehidupan mereka itu untuk menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu Yosua sangat-sangat sadar tentang ini. Tapi untuk itulah Allah mengerti dengan sungguh bagaimana katakanlah sebuah kebimbangan daripada Yosua itu. Hanya saja Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa ketika ia menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa, itu tanda bahwa juga Tuhan tidak akan pernah membiarkan Yosua itu berjalan sendiri. Janji penyertaan yang telah dinyatakannya kepada Musa itu juga akan diberikan kepada Yosua. Karena itu saudara-saudara, Tuhan hanya meminta kepada Yosua dalam satu hal, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hal ini diulang-ulang saudara-saudara. Kalau saudara baca ayat 6, ayat 7 dan 9, ungkapan itu dikatakan diulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena modal yang dimaksudkan oleh Allah untuk bisa keluar dari setiap permasalahan itu adalah keyakinan kita tentang kapasitas kita di dalam seluruh keberadaan kita ketika kita mengangkat tugas dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu Yosua diminta oleh Tuhan tidak usah gentar, tidak usah takut, tidak usah cemas. Karena Tuhan tahu kondisinya. Karena itu ia hanya mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua disadarkan saudara-saudara bahwa Tuhanlah yang memilih dia dan Tuhan juga yang akan menyertai Yosua. Hanya saja Yosua harus sadar bahwa menjadi seorang yang akan diberkati oleh Tuhan itu, maka ia harus terlebih dahulu menjadi sosok yang diteladani oleh bangsa itu. Oleh karena itulah saudara-saudara, Tuhan yang merancang segala hal-hal yang baik bagi bangsa itu, juga itu akan dinyatakan kepada Yosua, karena Yosua dianggap oleh Tuhan adalah sosok yang setia kepadanya. Karena itu, sekali lagi, sekalipun Tuhan tahu, tapi Tuhan mau katakan, hanya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan jangan lupa memperkatakan firman-Ku, dan teruslah berjalan bersamaku. Mungkin saudara-saudara,
kita bertanya, bagaimana dengan kita? Saudara-saudaraku, kalau Tuhan telah menyatakan sebuah penyertaannya kepada Musa dan Yosua, itu juga akan diwujud nyatakan kepada kita. Bukankah Kristus telah menjadi sebuah penggenapan dari penyertaan Tuhan itu? Tuhan telah menyatakan bahwa tetaplah engkau setia dan taat kepada Dia. Karena itu seluruh hidup kita seharusnya bermuara kepada takut akan Tuhan dan senantiasa setia melakukan segala apa yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan percayalah, ketika saudara dan saya melakukannya dan menjaga dengan setia seluruh apa yang Tuhan perintahkan, maka pasti Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Selamat melanjutkan aktivitasmu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat, 369 ayat 1 dan 3. Ya Yesus, ku berjanji. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah apa yang telah kami dengarkan pada hari ini, pagi ini, memotivasi kami semua untuk sungguh-sungguh tidak bosan-bosannya mendengarkan sebuah perintah Tuhan yang telah dinyatakan Tuhan lewat firman-Mu. Ajarlah kami bukan menjadi pembaca, pendengar firman itu sendiri, tapi sungguh kami dapat menjadi penghayat yang sungguh-sungguh dapat memahami firman Tuhan itu dan melakukan dalam hidup kami semua. Kami percaya ketika kami taat dan setia melakukan segala tuntutan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberkati kami. Perjalanan kami hari ini dan seterusnya, kami percayakan kepadamu. Berikan kami kekuatan kesehatan yang prima. Topang kami dengan senantiasa kasih-Mu yang berkelimpahan itu, agar hari-hari kami boleh jalani dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, keluarga kami, seluruh keberadaan pribadi kami, dan seluruh pelayanan kami hari ini dan seterusnya, kami mohon Tuhan sendiri yang memberkati. Bagi pemerintah kami juga mohon Tuhan tetap memberkati
dalam berbagai rencana menjalankan fungsi dan tugas di tengah-tengah bangsa ini, utamanya dalam mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Inilah doa kami, Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu, saudaraku. Tuhan memberkati saudara sekalian.